Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Erida, NIM 2001301133 dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi kita, yaitu graf. Langsung saja, graf itu digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, seperti gambar berikut ini, sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk Brebes, Tegal, Pemalang, itu titik-titiknya itu dinamakan simpul atau vertex, menyatakan daratannya. Lalu sisi-sisinya, itu yang garis-garisnya ini, garis-garisnya dinamakan edge atau sisi. Itu menyatakan jembatan yang menghubungkan. Nah, untuk titik ini tadi, titik 1, 2 itu disebutkan dengan V, itu vertex. Jadi ada V1, V2, dan sampai Vn. Lalu untuk H ini, sisi-sisinya, penggunaan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Ada E1, E2, dan seterusnya. Jadi menghubungkan antara 1, 2, 1, 3, atau 3, 1. Itu namanya H atau sisi. Kita tinjau lebih detail lagi untuk graf pertama tadi. Vertexnya atau simpul-simpulnya itu tadi ada 1, 2, 3, 4. Untuk H atau sisinya ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Lalu untuk graf kedua, titiknya ada 1, 2, 3, 4. Nah, tapi di sini ada dua sisi. Jadi ditulis ada 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, lalu 1, 3 lagi untuk titik untuk sisi keempat, lalu 2, 4, 3, 4, dan 3, 4 lagi untuk, karena di sini ada 2. Sebenarnya boleh menulisnya 4, 3 atau 3, 4, itu terserah. Untuk graf ketiga ada di sini tambahnya ada galang namanya. Jadi itu tambahannya ada 3 di 3. Yang lain kan kalau 1.1 itu kosong, 2.2 itu tidak ada. Nah, karena ini ada galangnya, jadi 3,3. Dan di sini penjelasan untuk graf kedua tadi. Sisi yang 3 dan 4 itu dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge, karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Seperti ini. E6 dan E7 juga sisi ganda. Kemudian graf G3 tadi dinamakan gelang atau kalang karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu 3,3. Graf berarah atau directed graph. Graf yang setiap sisinya itu diberikan orientasi arah disebut graf terarah. Seperti ini 1 ke 2 sesuai dengan panahnya. 1 ke 3 tidak bisa karena ini panahnya menunjukkan 3 ke 1. Sehingga 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 4, lalu 3 ke 1. Ini dilihat dari arahnya. 3 ke 4 tidak bisa karena ini tidak ada menunjukkan arah ke 4, hanya ada 4 ke 3 sesuai dengan arahnya. Ini juga sama, bedanya ini graf ganda berarah, jadi hanya dilihat dari kemana panahnya menuju. Ketetanggaan itu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Misal simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 2 dan 3. 1 itu ada kedua dan ketiga. Lalu simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena tidak ada yang menghubungkan.
sini tidak, misal harus ada garis sini baru itu dinamakan ketetanggaan. Ini harus ada sisi yang menyambung antara titik-titik ini. Itu dinamakan bertetangga. Lalu bersisian, untuk sembarang sisi dikatakan bersisian dengan simpul VJ atau bersisian dengan simpul VK. Contohnya sisi 2,3 ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Lalu sisi 2, 4 itu bersisian dengan simpul 2 atau 4. Bisa juga sisi 1, 2 berarti bersisian dengan 1 dan 2. Tapi sisi 1, 2 itu tidak bersisian dengan simpul 4 karena ya tidak terhubung 1 dengan 4. Yang benar itu 1, 2 itu 1 dan 2. Simpul terpencil atau isolated vertex. Di sini 5 dikatakan terpencil itu karena tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, tidak ada yang menghubungkan, misalnya ada 5 ke 3 itu tidak ada, dia karena sendiri, tidak ada jembatannya. Ini 5 sebagai simpul terpencil. Lalu graf kosong atau nol graf, karena di sini titiknya ada 1, 4, 5, 2, 3 tapi tidak ada yang menghubungkan, itu dinamakan graf kosong, menunjukkan himpunannya itu kosong. Kemudian derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nih, misal ini ini 1 ada 2 sisi. Berarti derajatnya 2. Begitu juga dengan 4 ada 2 sisi, berarti derajatnya 2. Lalu 2 D2 itu ada 1, kita tulis D2 itu ada 1, 2, 3. Begitu juga dengan titik 3 ada 3. Lalu graf ketiga untuk 5 0 karena dia tidak ada bersisian dengan yang lain. Berbeda 4 itu 1 ini ya, dia bersisian dengan 3. Kemudian ini D1 ada 3, 1, 2, 3 itu. Lalu 4 D2 ada 4, D2 itu ada 4 karena 1, 2, lalu kalau ini dihitung 2. Untuk pada graf berarah ada D in dan D out. D in itu derajat masuk, kalau D out itu derajat keluar. Kita sesuaikan saja dengan panahnya. Misalnya untuk 1 in-nya 1, 2 ada 2, lalu di out-nya di 1 itu ada 1. Seperti itu. Berlaku juga untuk yang 2 yang masuknya ada 1, 2, lalu yang out-nya 2 ada 1, 2, 3. Nah, itu yang lainnya juga seperti itu. Tinggal lihat panah-panahnya, apakah dia menuju ke titiknya atau keluar pada titik itu. Lema jabat tangan. Lema jabat tangan itu tinggal ditambah, misal ini 1 ada 2 sisi, tulis 2, lalu 2 ada 3 sisi, 3 ada 3, 4 ada 2, jumlahnya 10. Atau bisa juga menghitungnya itu 2 dikali jumlah sisinya. Sini sisinya misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi tinggal 2 dikali jumlah sisi, itu 2 kali 5 sama dengan 10. Hasil juga tetap sama. Untuk cara lebih cepatnya saja. Ini juga sama. Lalu graf ketiga ini
Untuk 5 itu nilainya kosong karena tidak ada bersihin dengan yang lain, jadi tidak dihitung. Lalu untuk jabat tangan itu tidak bisa diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah 2, 3, 1, 1, 2. Lalu yang B 2, 3, 3, 4, 4. Kalau yang A itu tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. Jadi apabila ditambahkan yang pertama ini, yang A ini, itu hasilnya 9. Sedangkan untuk eh, yang jabat tangan ini tidak bisa kalau hasilnya ganjil. Harus genap lintasan. Lintasan itu yang panjangnya N dari simpul awal atau VO ke simpul tujuan atau VN di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul, simpul dan sisi-sisi yang berbentuk VO 1, 1, 2 dan seterusnya. Misal, lintasannya itu ada 1, 2, 3, 4. Misal 1, 2, kemudian 2, 4, 4, 3. Itu namanya lintasan. Misal itu kita pengen ke titik 3 dari titik 1. Misal di sini bobotnya 50. Sedangkan ini 5, 5, 5. Jadi kita bikin lintasannya dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3. Jadi lebih pendek bobotnya. Gitu. Seperti itu. Kemudian siklus atau cycle atau juga sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit. Jadi harus kembali ke titik awalnya. Sirkuit itu sudah pasti lintasan, tapi lintasan belum tentu sirkuit karena lintasan itu tidak harus kembali ke titik semula. Seperti ini. Jadi disebut sirkuit karena 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, dia balik ke titik awal. Itu dinamakan sirkuit. Graf berbobot. Jadi representasi grafnya itu ada 3, itu ada matriks ketetanggaan, matriks bersisian, atau senarai ketetanggaan. Graf berbobot adalah graf yang setiap isinya diberi sebuah bobot. Nah, jadi untuk A ke E itu diberi bobot ada 10, A ke B ada 12, B ke E 8, dan seterusnya. Lalu ketetanggaan itu untuk matriks ketetanggaan itu ditentukan di sini titiknya ada 4. Tuliskan dulu ada 1, 2, 3, 4. Untuk sebenarnya ini tidak wajib, tapi untuk mengetahui lebih memudahkan. Misalnya 1 ke 1. Tadi sudah saya jelaskan yang pertama, untuk nilai 1 ke 1 itu tidak ada. Berarti di sini tulisnya 0. Lalu 1 ke 2. 1 ke 2 benar, lalu beri nilai 1. 1 ke 3 juga benar. Lalu 1 ke 4 dia tidak ada berhubungan, jadi beri nilai 0. Itu juga seterusnya. Di sini ini juga sama dengan yang sebelumnya, ada 5 titik. Tapi karena 5 ini tidak ada berhubungan, jadi langsung saja bisa diberi nilai 00 atau salah. Bukan salah tapi tidak ada. Untuk dirinya sendiri juga 1.10, 2.2,20, 3,30 seperti itu. Nah, di sini ada 2. Kenapa 2? Karena ada yang ya ini ganda maksud saya. Lalu ada juga yang kalang atau gelang. Jadi 1, 3, 1, 3, 2 karena ganda. Lalu 3, 1 juga sama ganda. Kemudian 3, 4 ini ganda juga, dan 3 di sini 3, 3 ini dihitungnya 2. Jadi 2. Itu. Kalau yang berarah juga sama. Misal 1, 1, 3.
1, 3 itu tidak ada nilainya karena di sini hanya ada 3 ke 1. Jadi harus menyesuaikan dengan panah-panahnya. Setelah yang sudah ditunjukkan. Derajat tiap simpul. Ini sama, tapi ini dihitung semuanya. Jadi misal simpul 2, anggap di sini ada 2,2, 2,1, 2,3, 2,4. Jadi misalnya 2,1 ada benar, 2,1. Lalu 2,2 tidak ada, beri nilai 0. 2,3 ada 1, 2,4 1. Lalu ditambahkan 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Derajat simpul 2 itu ada 3. Begitu juga untuk derajat-derajat simpul yang lain. Ini juga sama, sebenarnya ini berarah, disesuaikan dengan arahnya untuk mengisi matriks ketetanggaan ini. Untuk matriks tetanggaan yang berbobot, bedanya dengan yang tadi, kalau tadi kan cuman 1 dan 0, sedangkan ini kalau tidak ada yang tidak ada sisi yang berhubungan, itu diberi tanda ini tidak terhingga. Misal A bukan 0 tapi tidak terhingga. Tapi apabila ada sisinya, berarti A ke E itu 10 sesuai dengan bobot yang telah diberikan. Ini juga sama seperti sebelumnya, cuma ini bedanya tadi ada kalang, ini seharusnya 6 karena ada cuma sampai 5 kan, cuma sampai 4. Di sini ada tambahan lagi, harusnya 6 gitu. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat 1 kali. Lalu untuk sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Nah, contohnya lintasan Euler pada graf A. Di sisi A. 3,1, lalu 1, 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Itu lintasan Euler. Lalu graf B itu 1, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 2, 2 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 1, 1 ke 3. Lalu untuk sirkuit Euler pada graf itu 1 tuh graf C ini 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 7, 7, 3, 7, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 6, jadi bukan ya, 7, 6, 6, 5, 5, 2, 2, 6, 6, 1. Jadi dia sisi-sisinya ini harus terisi semuanya, tapi hanya boleh 1 kali dilewati. Seperti itu. Lintasan dan sirkuit Euler ini untuk berarah juga sama, tapi harus sesuai arah, tidak boleh misal harusnya tuh F ke A, ini A ke F, tidak boleh seperti itu. Jadi harus sesuai arahnya. Misal untuk B, graf berarah semi-Euler, D ke A ke B, B ke D, D ke C, C ke B. Nah, seperti itu, harus sesuai panah. Kemudian lintasan dan sirkuit Hamilton. Jadi Hamilton itu kebalikan dari Euler. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali. Jadi di sini simpul yang tepat 1 kali, sedangkan Euler itu sisi yang tepat 1 kali. Seperti itu. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali, kecuali simpul asal.
sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Jadi simpul tidak boleh 2 kali, kecuali simpul awalnya. Jadi misal 1 ke 1 seperti itu. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Contohnya, graf yang memiliki lintasan Hamilton itu misal 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 4. Nah, sudah. Seperti itu. Asal titik-titiknya ini terpenuhi. Lalu 1 ke 2 untuk ini graf kedua, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1, sudah selesai. Jadi tidak harus sisi ini semua terisi. Itu bedanya sirkuit Hamilton dengan Euler. Yang penting titik-titiknya itu terlewati 1 kali. Tapi untuk graf C ini tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton karena misal 1 ke 4, 4 ke 2. Nah, 3 ini gimana hubungnya? Nggak bisa. Atau 3 ke 4, 4 ke 1. Nah, ini 2 juga tidak bisa. Graf yang mempresentasikan persoalan pengaturan tempat duduk. Nah, langsung saja 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 1. Sudah selesai. Lalu graf A mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler. Jadi kalau sirkuit Hamilton langsung saja ini 1 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 1. Sudah selesai. Lalu graf B mengandung sirkuit Hamilton dan lintasan Euler. Nah, lintasan untuk Hamilton kan langsung saja bisa 1 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Sudah sirkuit Hamilton. Lalu untuk lintasan Euler itu bisa 3 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 4. Nah, gini itu penuh. Jadi dia harus memenuhi semua sisi-sisinya dan 1 kali. Itu Euler. Hamilton ya langsung saja lintasan terpendek. Jadi dicari lintasan yang paling terpendek. Karena di sini berbobot, jadi lihat bisa dihitung seperti itu. Sini beberapa aplikasi graf. Persoalan perjalanan pedagang, traveling salesperson problem. Diberikan sejumlah kota dan jarak antar kota. Tentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat 1 kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Di sini menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot yang paling pendek atau minimum. Seperti ini sudah digambarkan grafnya. Kemudian kita cari yang mana yang paling pendek. Yang pertama A ke B, B ke C, C ke D, D ke A itu panjangnya ada 45. Lalu A ke C, C ke D, D ke B, B ke A itu 41. Nah, yang paling pendek itu A ke C, A ke C, C ke B, B ke D, D ke A. Nah, itu yang paling pendek. Jadi ada banyak penyelesaian untuk yang terpendek. Tapi tetap hasilnya 32. Lalu kedua persoalan tukang pos Cina, Chinese Postman Problem. Dikemukakan oleh Megan, profesor dari Cina pada tahun 1962. Masalahnya adalah seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Menentukan ini tadi sirkuit Euler dan tadi sirkuit Hamilton. Berarti ini harus terpenuhi ya, tapi 1 kali. Jadi penyelesaiannya ada A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke F, F ke C, C ke E ke B, B ke F, F ke A. Nah, jadi sudah terpenuhi.
Nah, di sini untuk tugas dengan kasus tempat PKL untuk semua prodi di Politala. Jadi saya memakai tempat PKL prodi akuntansi. Jadi ini bentuk mapsnya di sini sudah saya yang biru-biru ini untuk BRI unit gagas yang biru-biru ini itu sudah saya simpan, tapi sudah saya beri titik-titik ini. Lalu saya sambungkan untuk mengetahui jarak-jaraknya. Nah, dari jarak-jaraknya ini saya ini sini ada untuk ke BRI unit gagas ada 4 sisi itu. Dari jarak-jarak ini saya dapat menghasilkan bobot-bobotnya ini. Jadi untuk nama-nama perusahaannya saya inisialkan dulu dengan simbol-simbol A, B, C. Di sini saya beri keterangan untuk A tadi BRI unit gagas, B dinas koperasi, dan seterusnya. Jadi ada 11 titik di sini. Kemudian bobot-bobotnya di sini sudah saya sesuaikan karena dari ini tujuannya tadi untuk mengetahui bobotnya. Di sini saya tuliskan sisinya, di sisi A ke B itu ada 459, sisi A ke J ada 506, A ke A 273, dan seterusnya. Lalu graf ketetanggaan. Karena titiknya saya lumayan banyak, jadi kita langsung lihat misalnya A itu ada berapa sisi ya, dia ke sisi yang lain untuk ke titik-titik yang lain. Jadi A itu misalnya ada A ke B 1, A ke J 2 506, A ke K 273, dan A ke E ada 4. Jadi langsung saja ini ada 1 2, ini ada 1 2 3 4 seperti itu. Jadi ada 4. Sisanya berarti 0, nah, tidak ada berhubung selain 4 titik tadi, dan seterusnya. Untuk graf bobot juga sama, tapi di sini untuk yang berhubungan yang punya sisi antara titik itu diberi bobotnya sesuai yang telah dicantumkan, telah ditentukan. Lalu untuk yang tidak terhubung itu diberi tanda tak terhingga ini. Itu tadi penjelasan saya dan hasil tugas saya tentang materi kita yaitu graf. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.